Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sistem persamaan dua variabel, yakni materi pendukung sistem ketidaksamaan dua variabel. Yang pertama adalah sistem persamaan linear kuadrat dua variabel atau bisa disingkat SPLKDV. Bentuk umumnya, karena ini persamaan linear dan kuadrat, pasti ada dua persamaan. Persamaan yang linear dan kuadrat. Yang persamaan linear AX plus BY plus C, A-nya B dan B adalah koefisien, X dan Y adalah variabel, C-nya adalah konstanta. Sedangkan yang kuadrat, AX kuadrat plus BY kuadrat plus CXY plus DX plus EY plus F sama dengan 0, di mana X, Y-nya variabel, A, B, C, D, E-nya itu adalah koefisien dan F-nya adalah konstanta. Bedanya linear sama kuadrat udah jelas ya, kalau kuadrat ada bentuk pangkat 2-nya di sini. Berikut adalah tahapan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan SPLKDV. Ada beberapa langkah. Yang pertama bisa mensubstitusikan persamaan linear ke persamaan kuadrat, sehingga akan terbentuk persamaan kuadrat. Intinya menggabungkan dua persamaan, yaitu persamaan linear dan persamaan kuadratnya, sehingga membentuk persamaan kuadrat baru. Kemudian kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang terbentuk, biasanya menggunakan pemfaktoran. Kemudian substitusikan akar-akar tersebut ke persamaan bentuk linear untuk memperoleh variabel yang lain. Jadi kalau ketemu X-nya, masukin ke persamaan buat cari Y-nya. Kemudian yang keempat, himpunan penyelesaiannya yaitu jika ada lebih dari 1, bisa X1, Y1, X2, Y2. Jadi penulisannya dari X dulu baru Y-nya. Jangan sampai tertukar. Contoh, selesaikan ada dua persamaan X plus Y sama dengan 5, kemudian 2X plus Y kuadrat sama dengan 13. Yang atas adalah linear, yang bawah kuadrat. Jawab yang pertama, persamaan linearnya X plus Y sama dengan 5 dibuat jadi X sama dengan 5 min Y. Jadi buat X sama dengan, atau mau dibuat Y sama dengan juga boleh. Di sini saya pakai X sama dengan 5 min Y. Kemudian substitusikan ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya kan tadi 2X plus Y kuadrat sama dengan 13. X-nya digantikan sama yang tadi persamaan linear X sama dengan 5 min Y. Jadi 2 dikali 5 min Y ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Kemudian dikalikan silang atau kali pelangi di sini 10 min 2Y plus Y kuadrat sama dengan 13. Kemudian dipindah ruaskan ke kiri semua. Jadi Y kuadrat min 2Y 10 dikurangi sama 13. Karena 13 pindah ruas jadi min ya. Jadi min 3 sama dengan 0. Sampai sini kemudian difaktorkan. Jangan lupa cara pemfaktoran. Jadi Y min 3 dikali Y plus 1 sama dengan 0. Maka akar-akarnya Y sama dengan 3 atau Y sama dengan min 1. Setelah ketemu Y-nya, maka substitusikan Y bersama linear ada 2Y. Substitusikan ke X sama dengan 5 min Y yang tadi. Yang pertama Y sama dengan 3, masukin ke X-nya sini, X min 5 min 3 sama dengan 2. Kalau Y sama dengan min 1, X sama dengan 5 min 1 sama dengan 6. Maka HP-nya X1-nya yang pertama 2,3, jadi X-nya dulu baru Y-nya. Yang kedua baru X1-nya berarti X2-nya berarti 6, min 1. Ini soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, selesaikanlah sama-sama linear kuadrat, cuma tadi yang kuadratnya cuma Y-nya, ini kuadratnya juga ada X-nya. Jadi X min 2Y sama dengan min 5, kuadratnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Yang kuadrat ini sebenarnya adalah persamaan untuk lingkaran dengan jari-jari 5. Nanti kamu akan belajar di kelas 11, materi matematika peminatan. Jawab, persamaan linearnya X min 2Y sama dengan min 5. Sama seperti tadi dibuat X sama dengan min 2Y-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 2Y min 5.
Substitusi ke persamaan kuadrat, digantikan x kuadrat itu dengan x yang kita punyain tadi. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, x-nya diganti dengan 2y min 5 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Karena x kuadrat maka 2y min 5-nya juga dikuadratkan. Bagaimana 2y min 5 kuadrat? Bukan jadi 4y kuadrat min 25 loh ya, bukan. Tapi jadi 2y min 5 dikali 2y min 5 ditambah y kuadrat sama dengan 25. Kemudian jangan lupa dikalikan silang atau kalikan pelangi. 2y kalikan 2y jadi 4y kuadrat. Kemudian min 5 kalikan 2y ditambah min 5 kali 2y jadi min 20y. Min 5 kali min 5 jadi plus 25. Plus y kuadrat sama dengan 25. Kemudian pindahkan ke ruas kiri semua. 4y kuadrat plus y kuadrat jadi 5y kuadrat. Min 20y tetap. Nah ini min 25 pindah ke kiri kan jadi min 25. Sama 25 jadi 0 habis. Bentuknya jadi seperti ini. Kemudian y bisa dikeluarkan jadi 5y. Y dikali 5y min 20 sama dengan 0. Y sama dengan 0. Atau 5y min 20 sama dengan 0. Di sini 5y sama dengan 20. Y sama dengan 4. Substitusikan y ke persamaan linear. X sama dengan 2y min 5. Ke sini X sama dengan 2y min 5. Y sama dengan 0 masukin X sama dengan min 5. Y sama dengan 4 masukin X sama dengan 3. HP-nya X, Y, X, Y. Lanjut ke nomor 3, selesaikan. Ada persamaan linear dan persamaan kuadrat. Persamaan linear yang nomor 3 ini ada x min 2y plus 1 sama dengan 0, kuadratnya ada x kuadrat min xy plus y kuadrat min 7 sama dengan 0. Yang tadi nggak ada xy-nya, sekarang ada xy-nya. Cara modelnya sama, persamaan linear dibuat x sama dengan dulu, jadi pindah ruas dulu, yang lainnya ke kanan, x-nya sebelah kiri, x sama dengan 2y min 1, jangan lupa kalau pindah ruas tandanya akan berubah menjadi kebalikannya. Lalu substitusi ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya agak panjang di sini, gantikan aja satu-satu, x-nya jadi 2y min 1. X kuadrat jadi 2y min 1 kuadrat, min xy, maka min 2y min 1 dikalikan y, ditambah y kuadrat, tetap, min 7 juga tetap sama dengan 0. Di sini dikerjakan, mulai yang dikuadratkan, 2y min 1 kuadrat, jabarkan sendiri ya, 2y min 1 kali 2y min 1, hasilnya 4y kuadrat min 4y plus 1. Di sini min 2y min 1 dikali y jadi min 2y dikalikan y jadi min 2y kuadrat. Min dikalikan min 1 dikalikan y, min ketemu min jadi plus y kuadrat min 7 sama dengan 0. Jadi ini dikalikan silang. Jangan lupa ada min di depannya. Sampai sini kemudian disederhanakan. 4y sama min 2y, 4y kuadrat sama min 2y kuadrat sama plus y kuadrat jadi 3y kuadrat, min 4y plus y jadi min 3y, 1 min 7 jadi min 6. Kemudian disederhanakan semua ruas dibagi sama 3, jadi y kuadrat min y plus 2 sama dengan 0, supaya mempermudah untuk pemfaktoran, semua dibagi 3. Sampai sini difaktorkan, jadi y min 2 dikali y plus 1 sama dengan 0. Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 1. Sampai sini, substitusikan Y ke persamaan linear yang X plus 2Y min 1. X sama dengan 2Y min 1. Y sama dengan 2-nya. Maka masukkan jadi 2 kali 2 min 1 sama dengan 3. 4 kurang 1, 3 ya. Kemudian Y sama dengan min 1 dimasukkan ke X sama dengan 2 dikalikan min 1 min 1. 2Y min 1 ya, 2 dikali min 1 min 1, 2 kali min 1 min 2 dikurangi 1 jadi min 3. HP-nya atau yang misalnya X, Y, X, Y. X-nya yang pertama 3, 2 pasangannya ya. Jangan ketukar, yang satunya lagi min 3, min 1. Ini contoh nomor 3. Lanjut contoh nomor 4.
Ini ada bentuk penerapannya ya. Jadi carilah ukuran persegi panjang jika luasnya 24 meter persegi dan kelilingnya 20 meter. Jadi ketahui luas dan diketahui kelilingnya. Maka langkah pertama adalah membuat menjadi persamaannya dulu. Di sini luas persegi panjang P kali L sama dengan 24. Keliling persegi panjang 2 dikali P tambah L atau P tambah P tambah L tambah L. Atau 2 dikali P tambah L 20. Bisa kita sederhanakan P tambah L sama dengan 10 dibagi 2 ya. Jadi P tambah L sama dengan 10. Maka P sama dengan 10 min L. L-nya pindah luas ke kanan. Sampai sini, maka kita bisa substitusikan P ke persamaan luas yang awal tadi. P kali L sama dengan 24. P-nya kan sama dengan 10 min L. Maka diganti di sini P-nya 10 min L dikali L sama dengan 24. Jangan lupa dikali gelang atau kali pelangi, maka 10L min L kuadrat sama dengan 24. Kalau ada kuadratnya, pindah ruaskan ke kiri semua sama dengan kan 0. Jadi min L kuadrat plus 10L min 24 sama dengan 0. 24-nya pindah ke kiri ya. Kemudian ada min di depan L ini kuadrat. Sebelum difaktorkan, kalikan negatif semua saja. Jadi L kuadrat min 10L plus 24 sama dengan 0. Jadi biar nggak susah untuk faktorinnya, kita kali negatif semua. Difaktorkan jadi L min 6 dikali L min 4. Di sini difaktorkannya, maka L sama dengan 6 atau L sama dengan 4. Ketemu L-nya 6 atau 4, masukkan L-nya ke persamaan panjang tadi. P sama dengan 10 min L kan ya. Maka dapat kita peroleh panjangnya jika L-nya 6, yang pertamanya L 6, maka panjangnya jadi 4. 10 min 6 kan 4. Kalau lebarnya 4, panjangnya 6. Ada dua nih, pakai yang mana nih? Lebarnya 6, panjangnya 4, apa lebarnya 4, panjangnya 6? Biasanya logikanya persegi panjang kan lebih besar panjangnya dibanding lebarnya. Karena nilai panjang lebih besar daripada lebar, maka ukuran persegi panjang tersebut yakni panjangnya 6, lebarnya 4. Kita masuk ke materi berikutnya, atau saya akan mengenalkan mengenai diskriminan. Nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai diskriminan ini diperoleh jika ada persamaan kuadrat seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ada banyak penyelesaian dari SPL KdV dapat dilihat dari nilai diskriminan persamaan kuadrat baru untuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi kalau SPL KdV itu bisa punya banyak penyelesaian, HP-nya bisa 2, bisa 1, atau bisa tidak punya penyelesaian. Ciri-cirinya, yang pertama jika D-nya lebih dari 0, D diskriminan lebih dari 0, SPL KdV memiliki 2 penyelesaian. Seperti contoh tadi, 1, 2, 3, 4 itu tadi punya 2 penyelesaian, HP-nya jadi ada 2 terus, karena D-nya lebih dari 0. Jika D sama dengan 0, maka SPL KdV memiliki 1 penyelesaian, cuma ada 1 X dan 1 Y. Jika D kurang dari 0, SPL KdV tidak memiliki penyelesaian atau tidak ada titik potong antara dua kurva dari linear maupun kuadratnya. Contohnya, jika sistem persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus K dan min 5X plus Y sama dengan min 3 memiliki 2 penyelesaian, tentukan nilai K yang memenuhi. K ini ya di sini ya. Ada konstanta di sini yang kita belum tahu, supaya mereka berdua ini punya 2 penyelesaian. Yang pertama ada persamaan kuadrat, yang satu persamaan linear. Syaratnya tadi kalau memiliki 2 penyelesaian, maka D-nya harus lebih dari 0. Jawab. Langkah pertama sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Dibuat persamaan linear dibuat sama dengan variabel satu sama dengan variabel yang lain. Jadi 5X plus Y sama dengan min 3 dibuat dia sama dengan X-nya pindah ke kanan, jadi 5X min 3. Kemudian Y ini substitusi ke persamaan kuadrat yang pertama. Persamaan kuadrat kan Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus K. Y-nya digantikan dengan 5X min 3 sama dengan X kuadrat plus 2X plus K. Bisa kita pindah ruaskan ke kanan semua supaya X-nya positif. Maka 5X-nya pindah kanan jadi min 5X. Min 3-nya pindah kanan jadi plus 3 plus K.
disederhanakan ya, 2x min 5x jadi min 3x, jadi x kuadrat sama dengan min 3x plus 3 plus k sama dengan 0. Nah, di sini seperti bentuk ax kuadrat plus bx plus c. A-nya jadi 1 di sini, koefisien x kuadrat. Bx-nya koefisiennya berarti min 3, B-nya. C-nya berarti 3 plus k. Ini semuanya C-nya 3 plus k, kayaknya kita belum tahu berapa. Karena syaratnya memiliki dua penyelesaian, maka D lebih dari 0. D-nya kan rumusnya B kuadrat min 4AC tadi ya, lebih dari 0. B kuadrat berarti B-nya tadi saya bilang min 3, di sini min 3 kuadrat, min 4, A-nya ini 1, C-nya ini tadi 3 plus K. Lebih dari 0. Min 3 kuadrat jadi 9, min 4 kali 1 jadi min 4 dikali 3 plus K, kali silang jadi 9 dikurangi 12, dikurangi 4K lebih dari 0, kemudian 9 min 12 jadi min 3, min 4K lebih dari 0, pindah ruas min 3 nya ke kanan, min 4K lebih dari 3, maka K kurang dari min 3 per 4, karena kedua harus dibagi negatif, maka tandanya berubah, tadi lebih dari jadi kurang dari. Ingat-ingat kalau tadinya min K jadi K, maka tandanya berubah menjadi kebalikannya. Jadi nilai K yang memenuhi adalah K di mana K kurang dari min 3 per 4 untuk semua K elemen bilangan real. Jadi bisa semua bilangan yang kurang dari min 3 per 4 untuk masuk ke sini, supaya mereka punya dua persamaan. Dua penyelesaian maksud saya. Masuk ke materi berikutnya, sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel atau SPKDV, ada bilang SPKKDV atau SPKDV aja cukup. Bentuk umumnya ada dua persamaan kuadrat, ya bisa dicek sendiri. Jadi intinya persamaan yang pertama kuadrat, persamaan kedua juga kuadrat. Berikut ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan SPKDV. Yang pertama, substitusikan persamaan kuadrat ke persamaan lainnya. Jadi intinya menggabungkan dua persamaan juga, sehingga akan terbentuk persamaan kuadrat baru. Selain substitusi, bisa juga menggunakan metode eliminasi atau menghilangkan dari variabel yang ada. Yang kedua adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang terbentuk. Mensubstitusikan akar-akar tersebut ke persamaan kuadrat awal untuk memperoleh variabel yang lain. Himpunan penyelesaiannya yaitu X1 Y1, X2 Y2. Ya, kalau ada dua penyelesaian maka X1 Y1, X2 Y2. Contoh, selesaikan ada dua bentuk persamaan kuadrat. Yang pertama X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 7. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Jawab persamaan kuadrat 1, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 7, X sama dengan Y kuadrat plus 7. Pindah ruas Y-nya ke kanan jadi positif. Kita gunakan cara substitusi seperti contoh-contoh sebelumnya, substitusi ke persamaan kuadrat 2. Persamaan kuadrat 2 kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5, digantikan X kuadrat itu jadi Y kuadrat plus 7. X kuadrat itu jadi Y kuadrat plus 7 plus Y kuadrat sama dengan 25. Dibuka kurungnya, Y kuadrat tambah Y kuadrat jadi 2Y kuadrat plus 7 sama dengan 25. Bisa pindah ruas 7-nya. Jadi 25 kurangi 7 jadi 18. 2Y kuadrat sama dengan 18, Y kuadrat sama dengan 9. Maka Y-nya sama dengan 3 atau Y sama dengan min 3. Substitusi Y kuadrat sama dengan 9 ke persamaan kuadrat 1. Jadi kan kita mau nyari X-nya sekarang ya. Persamaan 1 kan X kuadrat sama dengan Y kuadrat plus 7. Kita gantikan Y kuadratnya 9 aja. Maka X kuadrat sama dengan Y kuadrat plus 7. Di sini kita tulis lagi. Y kuadrat diganti 9 dari persamaan yang sebelumnya ini. Maka X kuadrat sama dengan 9 plus 7. X kuadrat sama dengan 16. Maka X-nya bisa 4 atau X sama dengan min 4. Jadi tadi Y-nya bisa 3 atau min 3. X-nya bisa 4 atau min 4. Maka HP-nya ada 4 titik potong. Yang pertama X-nya 4, Y-nya 3, atau X-nya 4, Y-nya min 3. Yang ketiga ada
X-nya min 4, Y-nya 3, ada X-nya min 4, Y-nya min 3. 4 penyelesaian, 4 titik potong, jadi jumlah penyelesaian bisa ada 4. Bisa dicek sendiri kepersamaannya, pasti akan memenuhi semua. Contoh nomor 7, selesaikanlah 2x kuadrat plus 3y kuadrat sama dengan 23, kemudian 3x kuadrat min 2y kuadrat sama dengan 15. Ada 2 kuadrat-kuadrat. Saat ini saya akan menggunakan metode eliminasi, saya tunjukkan. Jadi ada x kuadrat dan y kuadrat. Yang pertama kita bisa kalikan dengan 3, pertama kedua kita kalikan dengan 2. Jadi kita akan hilangkan x-nya di sini. Yang pertama kita kalikan 3, kedua kita kalikan 2. Pertama kalikan 3 jadi 6x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 69. Persamaan keduanya 3x kuadrat dikalikan 2 jadi 6x kuadrat min 2y kuadrat kalikan 2 jadi min 4y kuadrat sama dengan 30. Kita kurangi ya. Untuk 6x sama 6x jadi habis. Min ketemu min jadi plus, maka 13y kuadrat sama dengan 69 kurangi 30 jadi 39. Maka y kuadrat sama dengan 3. Y-nya plus minus akar 3. Jadi bisa plus akar 3 atau min akar 3. Substitusi y kuadrat sama dengan 3 ke persamaan kuadrat 1. Ya, persamaan kuadrat 1 kan ada 2x kuadrat plus 3. Y kuadrat sama dengan 23 ya. Kita punya y kuadrat sama dengan 3 di sini, masukkan ke persamaan 1. 2x kuadrat plus 3 kali 3 sama dengan 23. 2x kuadrat plus 9 sama dengan 23. 9-nya pindah ruas ke kanan, jadi min 9 ya. 2x kuadrat, 23 kurangi 9 jadi 14. X kuadrat sama dengan 7, dibagi 2, 14-nya 7. X-nya jadi plus minus akar 7. Karena ada 2x dan 2y, yang pertama x-nya ada akar 7, y-nya akar 3, atau x-nya akar 7, y-nya min akar 3. Min-nya di luar ya. Atau bisa juga x-nya min akar 7, x-nya min akar 7, y-nya akar 3. Bisa min akar 7, min akar 3. Jadi ada 4 penyelesaian di sini. Positif, 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 negatif, negatif, positif, negatif, negatif. Tapi jangan ketukar x-nya di depan, y-nya di belakang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang jelas. Materi berikutnya adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Ya, tetap semangat untuk belajar matematika wajib. Jika kalian punya semangat ataupun motivasi, saya yakin semua bisa mempelajari matematika wajib dengan baik.